Segenap jemaat yang dikasihi Tuhan, kita datang kepada Tuhan dalam ibadah pembukaan Pekan Pendidikan Kristen tahun 2024, Minggu 11 Agustus 2024 dengan tema Dipercaya untuk Mendidik. Mari kita memasurkan dan memuji nama Tuhan dengan menyanyikan kidung jemaat pembuka. Hai, mari sembah. Hai, mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang Maha Esa, mulia namanya, tatanya megah. Saudara-saudara, kita memasuki ibadah ini dengan pengakuan. Penolong kita yang sejati adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menempati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa, dan dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan pelengkap kidung jemaat PKJ 277, sekalipun diriku dapat berkata-kata. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Berkatilah kami semua yang saat ini hendak menyambut firman dan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Injil diambil dari Injil Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Lukas 2 ayat 41 sampai 52 dengan judul Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem, seperti yang lazim pada perayaan itu. Ketika hari-hari itu berakhir, sementara mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus, anak itu, di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran
akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat, bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Namun mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama mereka ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Ibunya pun menyimpan semua hal itu di dalam hatinya. Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi Allah dan manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang mendengarkan firman Tuhan berbahagia dan yang memeliharanya serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap dari kita pasti percaya bahwa Tuhan akan selalu mengasihi kita. Saudara, setiap memulai aktivitas pendidikan, sekolah-sekolah Kristen punya kebiasaan untuk melakukan ibadah bersama. Ibadah bersama ini diikuti oleh segenap sivitas pendidikan, baik itu guru, murid, tenaga pendidikan. Dan dalam ibadah ini berisi doa, pembacaan, dan perenungan firman Tuhan. Tujuannya apa? Ya, untuk membentuk karakter para sivitas pendidikan agar semakin serupa dengan Kristus. Adapun pemimpin yang bertugas menyampaikan doa dan firman Tuhan dari kalangan sivitas pendidikan dan gereja sendiri, nah tampaknya kebiasaan ini sederhana, namun sebenarnya penuh makna, yakni menyadarkan terus-menerus tentang asal-muasal jalinan relasi dan jati diri sekolah Kristen. Saudara-saudara yang terkasih, pada bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan saat itu Yesus berusia 12 tahun. Dan ini adalah sebuah cerita yang menarik. Sebagaimana dalam teori perkembangan manusia, usia 12 tahun itu tergolong usia remaja. Remaja ditandai dengan pertumbuhan fisik, kemampuan berpikir, hubungan dengan orang tua, dan hubungan dengan teman sebaya. Dalam Lukas 2 ayat 41-52 ini bercerita tentang Tuhan Yesus remaja menghilang dari rombongan orang tuanya setelah perayaan Paskah. Hal ini membuat orang tua Yesus bingung, bukan kepalang. Orang tua Yesus waktu itu sudah berusaha mencari Yesus ada di mana toh? Di tengah kamu keluarga enggak ada, kenalan mereka tidak ada, tidak ditemukan. Lalu diputuskan orang tua Tuhan Yesus kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus. Setelah 3 hari kemudian, bayangkan 3 hari sesudahnya, orang tua baru menemukan Yesus di bait Allah. Ternyata Tuhan Yesus ada di sana sedang berdiskusi tentang Taurat dengan alim ulama.
Orang-orang yang melihat perilaku Yesus itu heran atas kecerdasannya dalam berdiskusi dengan alim ulama. Dalam Injil memang kita tidak menemukan kehidupan kanak-kanak Yesus. Begitupun dengan pola asuh dan pendidikan yang diterima oleh Yesus dalam keluarga. Namun kita dapat melihat kebiasaan keluarga Yahudi di zaman Yesus, di mana anak-anak berguru dari ayahnya, seorang ayah bertanggung jawab mengajarkan Taurat, tradisi Yahudi kepada anak-anaknya, usia 12 tahun, itu merupakan usia di mana anak harus melakukan upacara bar miswah. Upacara ini merupakan kebiasaan yang dilakukan untuk menandakan seorang anak telah memasuki tahapan pembelajaran hukum Taurat yang berisi 613 perintah-perintah. Selain itu, bar miswah juga menandakan seorang anak menjadi warga jemaat penuh di komunitas Yahudi. Tanggung jawabnya tidak mudah. Seorang anak yang telah menerima upacara bar mitzvah harus menjaga kehidupan moral, senantiasa membaca kitab Taurat, dan melayani dalam ibadah-ibadah. Di usia 30 tahun, barulah seorang anak yang sudah dewasa ini diperbolehkan untuk mengajar di depan umum. Nah, Yesus di usia 30 tahun menunjukkan hal tersebut. Segenap jemaat yang terkasih, maka jika di ayat 46 sampai 47, Tuhan Yesus nampak berani menantang debat alim ulama, bukan menjadi sesuatu yang mengherankan. Itu artinya Yusuf dalam tanda kutip sukses menjadi ayah, sebagai ayah yang mengajarkan kepada anaknya menjadi anak Taurat. Hal ini nampak dari kalimat yang diucapkan Tuhan Yesus ketika menjawab kekhawatiran Maria, ibunya. Maria bertanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Kemudian Tuhan Yesus menjawab, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Kalau kita melihat menggunakan perspektif teori perkembangan remaja, jawaban Tuhan Yesus adalah jawaban khas seorang remaja yang mulai nampak kemandirian dan kemerdekaannya. Nah, apa yang terjadi di Bait Allah menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah seorang yang cerdas dan berani. Kecerdasannya didapatkan dari asuhan dan didikan yang diberikan oleh orang tuanya, sehingga Yesus berani tinggal di Bait Allah tanpa kekhawatiran. Dari kecerdasannya membangun rasa percaya diri di hadapan alim ulama yang jauh lebih berpengalaman di bidang keagamaan dan kebijaksanaan Yahudi. Saudara-saudara, sesuai tema pada minggu ini dipercaya untuk mendidik. Mari kita diajak untuk semakin menyadari peran kita untuk meneruskan pendidikan Kristen di tengah kehidupan. Pun sekolah-sekolah Kristen diingatkan untuk terlibat aktif, tetap mencerdaskan siswa, dan mengajak siswa untuk memusatkan kehidupan kepada Allah. Semoga kita dimampukan untuk menjalankannya. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh selesai, jemaat berdiri. Mari bersama umat Kristen di penjuru bumi kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami. Kami menyerahkan baik dari yang tua, kasepuhan, besar, kecil, balita, anak-anak, kiranya semua dalam genggaman tangan kasih-Mu. Dalam naungan-Mu kami percaya, saudara-saudara, orang tua, dan semua kerabat kami akan mendapatkan kelimpahan berkat dan kecukupan. Kami berdoa pada hari ini secara khusus untuk sekolah-sekolah Kristen, dimanapun berada, Tuhan berkati dan Tuhan kuatkan, sehingga sekolah Kristen yang dilahirkan oleh gereja tetap turut serta dalam mencerdaskan siswa. Ya Tuhan, kami saat ini menyerahkan gereja-gereja-Mu di berbagai bumi, di penjuru bumi. Tuhan berkati. Berkati pula bangsa dan negara Indonesia, pemimpin bangsa, rakyat Indonesia, sehingga kami percaya dalam tangan kasih-Mu, kami semua dapat mewujudkan kondisi Indonesia yang aman, tentram, dan damai. Kami berserah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, ungkapan syukur yang kita nyatakan dalam ibadah dengan berpersembahan saat ini didasari dengan firman dalam 2 Korintus 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Mari kita lantunkan nyanyian sambil kita mengaturkan persembahan, nyanyian Kidung Baru NKB 133, Syukur Padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Mari kita haturkan dalam doa persembahan. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari umat yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur kami menjadi berkat bagi pelayanan dan keadilan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah hamba kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyanyikan nyanyian pengutusan,
Pelengkap Kidung Jemaat PKJ 236, Jikalau Kristus Penolongku. Jikalau Kristus penolongku, apakah tugas panggilanku? Kau fakir, miskin, berapakah? Siapa menyelamatkannya? Sang Kristus datang di dunia untuk mengubah semuanya yang hina diangkatnya di dalam rangka bangkitannya. Banyak yang kurang makanannya, bernasib malang di dunia, pun banyak anak terkepala dan mati dalam sengsaranya. Jutaan tak berpendidikan atau mengungkap pendirinya, mengulur hidup kemenangan, dianggap bodoh dan tanpa hak. Mari kita undur dan menyambut berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.